Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita sebelum memulai persekutuan ini kita akan menyanyikan Kami Keluarga Allah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Selamat pagi, oma-oma, opa-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini hari saya rasanya gembira sekali bisa berkumpul. Nggak tahu biasanya nggak segini, ini hari gembira sekali lihat teman-teman udah lama nggak ketemu. Oke, kita mulai kebaktian ini ya. Dengan bersaat teduh. Kita mulai saat teduh. Sekali lagi selamat pagi opa-opa, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini? Waduh luar biasa. Saya ini hari rasanya lain dari yang lain, rasanya senang sekali. Saya nggak tahu kenapa. Benar-benar seni hari rasanya beda dengan yang lain.
Biasanya saya biasa-biasa ini hari saya gembira bener gitu. Karena mungkin kemarin waktu saya latihan nyanyi dengan teman-teman kita nih, karena terlalu pagi, saya ikut doa pagi di sini. Iya sepi gitu, tapi sangat syahdu gitu. Saya rasanya kok hati saya gembira bisa doa pagi. Belum pernah loh saya ikut doa pagi. Baru kemarin, baru saya ikut. Kalau gitu lain kali tiap Selasa saya mau ikut doa pagi sendiri. Biarin. Karena saat bersekutu dalam Tuhan itulah yang kita perlukan. Ya Tuhan memimpin kita tiap hari. Juga saat ini ya, saya percaya semuanya dalam sukacita. Kalau gitu kita akan mulai kebaktian ini dengan pujian pembukaan kita, lagu Mars kita kebanggaan kita dengan berdiri. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan lagu pembukaan kita dari KK 59, Tuhan Allah hadir. Silakan duduk, ibu-ibu, bapak. Ibu Yulia, tadi maaf saya belum bilangin terima kasih tadi untuk pujian pembukaannya udah kelewatan. Terima kasih Bu Lia dan tim ya yang begitu kompak memberi semangat kita pada hari ini. Pagi-pagi kita udah semangat. Terima kasih, terima kasih. Kita akan masuki doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
untuk kasih sayang-Mu terhadap kami semua. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan sertai kami satu persatu Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh menyerahkan seluruh pikiran kami, hati kami ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Dalam berkat-Mu. Tuhan terus campur kebaktian ini. Dari permulaan sampai akhir. Biarlah kami pulang tidak sama pada saat kami pergi. Tapi penuh dengan berkat kasih karunia Tuhan. Hikmat sejahtera Tuhan yang melimpahi kami semua. Tuhan pakai lidah mulut kami semua untuk memuji-Mu Tuhan. Terutama untuk Tuhan yang berikan kami tugas pelayanan. Tuhan berkati kami semua. Biar nama Tuhan makin hari makin dipermuliakan melalui pelayanan kami. Terutama untuk Bapak Dani yang bawakan firman. Tuhan urapi dia makin hari makin heran. Lebih banyak jiwa terselamatkan melalui pelayanannya. Juga semua yang bertugas. Kami juga teringat untuk teman-teman kami yang belum tiba saat ini. Tuhan percepat langkah-langkah mereka. Supaya mereka juga boleh menikmati kebaktian ini dengan penuh hikmat sejahtera dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Tuhan tibakan mereka dengan selamat di sini. Yang tidak dapat hadir karena sakit, usia lanjut, kesibukan-kesibukan mereka, dan persoalan yang berat yang sedang mereka hadapi. Tuhan lawat mereka Tuhan satu persatu. Biar kelepasan mereka dari segala macam persoalannya. Nama Tuhan Yesus makin hari makin dipermuliakan. Tuhan terpujilah nama-Mu. Sertai kami ya Tuhan kebaktian ini. Dengan nikmat sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur dari Mazmur 51 ayat ke-1 sampai 10. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membawakan yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Oma-Opa yang genap. Dan ayat 10 kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai. Untuk memimpin pujian Mazmur Daud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Kita akan baca sama-sama. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukan bersorak-sorai kembali. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Kita akan memasuki pujian pengantar kesaksian dari kakak 115. Kesaksian diisi oleh Ibu Indri. Ya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu untuk
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang ya bisa berkumpul. Saya kalau hari Minggu ke gereja itu suka ketemu teman-teman aja, seneng gitu. Terus nunggu-nunggu nanti sampai Rebu bisa ketemu banyak teman. Jadi bersyukur aja senantiasa. Kalau mau kesaksian tuh ya rada-rada dikduk ya saya ya. Tapi harus. Sebelum saya memberikan kesaksian, saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan yang saya selalu ingat dan suka. Dari Yesaya 46 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Sampai masa tuamu aku tetap sama. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan memimpin perjalanan hidup kita ya. Sampai kita lanjut usia. Sampai usia saya sudah hampir 82. Tuhan tetap memimpin, memelihara, melindungi dalam kehidupan saya. Dan saat ini saya akan memberikan kesaksian. Sampai saat ini tuh saya kalau ingat tuh jadi, kalau orang Jawa bilang tom-tomen gitu ya. Kayak trauma gitu ya. Karena baru kali ini kejadian itu. Begini ceritanya. Waktu tanggal 1 itu kan pas hari Rabu juga ya. Saya mau berangkat ke persekutuan Isenda. Saya mau ganti baju. Lalu saya buka lemari saya geser gitu ya. Lemari saya modelnya geser gitu. Dan lemari saya tuh kayu jadi cukup berat ya. Baru saya geser itu pintu bisa terlepas dari relnya. Dan pintu lemari saya itu ada kacanya. Besar gitu ya. Nah di situ saya juga kaget ya, wah gimana ini ya. Cuma saya tahanin aja pakai tangan kiri begitu. Kok sepertinya ada yang menolong gitu ya. Sepertinya ada tangan yang kuat gitu tuh. Naruh pintu itu di atas kursi. Di kamar saya ada kursi santai ya. Jadi ditaruh di situ. Saya sampai bengong ya. Aduh. Tuhan Yesus tolong saya. Ini pintu kalau nimpa saya gimana gitu. Terus akhirnya ya itu bisa kayak ditata rapi gitu. Nah teman saya PGA waktu itu kan Bu Erlina ya selalu bareng saya gitu. Dia saya ceritain ini saya hampir celaka. Dia juga sampai heran. Ini kalau pintu kena kaki Bu Indri gimana kacanya pecah gitu ya. Makanya saya setelah itu berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya panggil pembantu sampai pembantu saya juga heran. Kok bisa gitu ya Oma ya? Ya Tuhan nolong saya. Saya gitu, Tuhan nolong Oma. Seperti itu jadi luar biasa benar ya, cinta kasih Tuhan. Dan lebih saya kan sendirian ya di rumah ya, Tuhan tahu. Karena anak saya 4 juga sudah mencar semua, sudah berkeluarga semua. Cuma 1 anak perempuan di sebelah rumah saya. Jadi itu aja yang menemani saya. Dan yang nomor 1 yang menemani saya Tuhan Yesus. Selalu di dalam hati saya. Gitu. Ya itulah kesaksian saya supaya menjadi berkat. Dan itu ya kita juga hati-hati ya, katanya hati-hati. Kalau di rumah ya udah hati-hati. Tapi kalau mau jatuh gimana? Jadi ya sudahlah, tapi semua Tuhan sudah tolong berikan kepada saya yang terbaik. Saya juga akan memuji Tuhan, tangan Tuhan pegang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi tangan Tuhan selalu pegang kita.
kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih kakakku yang baik, Ibu Indri, yang selalu memotivasi kehidupan saya. Kadang-kadang saya suka mengeluh dalam pelayanan, capek ini, tapi kalau lihat Ibu Indri, kita bersekutu dalam Tuhan, dalam pujian-pujian, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Rumahnya terbuka bagi kita semua, meskipun rumahnya sederhana. Itulah yang memberi kita kekuatan. Terima kasih Bu Indri untuk suaranya yang indah dan lagu yang indah. Yang penting adalah kita selalu berdoa. Percaya, bangun tidur kita harus berdoa. Biar Tuhan membimbing rencana kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan membimbing kita semua dengan keselamatan. Kadang-kadang kita pikir, kebetulan ini bisa berlalu. Tapi bukan kebetulan. Itu tangan Tuhan yang menyertai kita. Percaya, kalau saya dalam kehidupan saya begitu. Dalam susah apapun, rencana Tuhan kan yang terbaik bagi kita. Meskipun kadang-kadang kita mengalaminya, kok bisa begini nih. Tapi percaya rencana Tuhan yang lebih baik bagi kita. Mungkin di depan kita kalau kita nggak mau kecelakaan ini, di depan lebih berbahaya lagi. Makanya saya percaya. Kayak saya tiap hari saya berusaha untuk bangun pagi. Doa malam, doa subuh jam 2 atau jam 3, saya pasti bangun. Saya ingat berdoa. Karena saat subuh itulah kita rasanya ada hikmat sejahtera dari Tuhan. Terima kasih. Tanpa terasa kita akan memasuki
firman Tuhan. Kita akan menyambutnya dengan nyanyian dari KJ 58. Sabdamu Abadi 1, 3, dan 5. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Lagu ini nih berhentinya gitu susah ya. Karena ini Jawa ya, langgam Jawa soalnya. Iya. Ya, sabda Tuhan abadi yang akan jadi pedoman dan penuntun perjalanan hidup kita. Mari Oma Opa, saudara-saudara, kita menyiapkan hati akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi kesehatan, kesegaran, kekuatan untuk kembali datang bersekutu di tempat ini. Terima kasih untuk kegembiraan yang Tuhan berikan dalam pertemuan-pertemuan kami. Terima kasih juga untuk kesaksian kehidupan yang boleh menguatkan kami. Dan kini kami tiba waktunya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang senantiasa menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Firman yang boleh mengingatkan dan menegur kami, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan bagian Alkitab dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Saling Membantu. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Kalau di sekolah minggu tuh, kalau sudah ketemu boleh angkat tangan. Nah iya gitu ya. Jadi ketahuan kan yang belum gitu ya. Baik, Galatia 6 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Bagaimana kabar hari ini, Oma Opa dan Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat walaupun ada yang batuk-batuk di sana sini ya. Tapi memang ya batuknya agak lama ya sekarang ya, nggak sembuh-sembuh. Tapi tidak mengurangi tadi kata Pak Julianto ya, kegembiraan kita. Ya, tetap gembira. Om Julius pun Julianto. Kok saya jadi pelupa ya sekarang ya, Om Julius. Ya. Hari ini tema kita keluarga yang saling menopang. Tema ini nih seringkali dibagikan ketika bulan keluarga biasanya ya. Dan ini memang katanya bulan keluarga dilakukan tiap persekutuan ini ada. Ini minggu keberapa ini berarti? Keempat. Puncaknya nanti minggu depan. Ada acara apa? Seminar. Ya. Drama. Oh ceramah. Aduh ini udah pelupa, budek lagi aduh. Kok jadi saya yang ketularan ini ya. Komplit ya. Baik. Kalau ditanya, apa hewan yang paling peduli sama sesamanya? Hah? Semut. Semut tuh kadang memakan sesamanya. Ada semut yang lebih gede, makan yang kecil kan? Iya. Ayo. Monyet. Monyet mah seringnya nyuri Bu, malah rebutan ya. Ribut satu sama lain ya. Kalau monyet tuh apalagi ya? Apa-apa? Anjing. Anjing itu pedulinya sama tuannya. Iya bener ya. Tapi ini pada sesamanya loh. Lebah. Saya baru tahu nih kalau lebah nih. Ya. Emang iya ya Bu Linda? Lebah ya? Jadi nggak akan meninggalkan ini kelompoknya ya? Oke. Tapi apalagi ada lagi hewan yang badannya gede itu. Gajah. Itu gajah tuh kalau ada yang sakit, dia akan tungguin. Dia kelilingin. Bahkan kayak manusia. Kalau ada yang meninggal ya kayak manusia sih ya disebutnya ya. Kalau ada yang mati, itu mereka tuh satu persatu kayak melayat. Datang. Untuk bersedih di depan tubuh ini temennya ini, lalu terus udah tinggalin. Tapi selama masih hidup, dikelilingin, dijagain. Itu gajah tuh sampai begitunya. Yang seperti itu juga katanya zebra. Zebra tuh sama. Binatang yang peduli pada rekannya yang sedang punya masalah. Yang terluka, yang sakit, itu nggak akan ditinggalkan. Ditemani. Ya. Dikelilingi oleh yang lain supaya aman. Mereka mencari yang hilang. Jadi kalau ada zebra yang hilang, mereka tahu ya, kalau kita bingung ya, sama aja kayaknya coraknya kan putih hitam kan ya. Tapi mereka tahu, yang coraknya ini ketinggalan nih gitu ya. Mereka ngerti dan mereka akan cari. Menolong yang tidak berdaya ketika menghadapi musuh, enggak ditinggalin. Peduli kepada yang lain. Yang menjadi bagian dari keluarganya atau kelompoknya itu ya. Nah bagaimana dengan manusia, dengan kita? Yang katanya makhluk yang lebih beradab, yang lebih mulia itu ya. Kayaknya makin kesini makin orang nggak peduli sama sesamanya, bahkan sama keluarganya ya. Kan kalau ini kan bulan keluarga soalnya ya, boro-boro sama orang lain pedulinya, sama keluarganya juga enggak ya. Orang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Aku ada
untuk diriku sendiri. Udah gak mau tahu dengan yang lain. Saya pernah cerita tentang 2 orang kakak adik namanya Him dan Han belum ya? Belum. Jadi di Tiongkok kuno, benar-benar belum apa lupa? Ya. Belum ya, belum. Kata Om Rudi belum, ya udah yakin saya ya. Ya udah yakin nih. Jangan-jangan pas saya cerita Om Rudi nggak datang kan ya? Ya bisa juga ya. Jadi ada 2 orang kakak adik, Him dan Han. Han ini kakaknya, dia menikah, punya 2 orang anak. Kalau Him nggak menikah, jadi tinggal sendirian. Mereka mewarisi ladang yang sangat luas dari orang tua mereka yang sudah meninggal. Dan keduanya sepakat nggak dibagi 2, tapi digarap bersama, lalu nanti hasilnya baru dibagi 2. Kalau panen baru dibagi 2. Terus itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai satu kali Han, sang kakak di rumahnya, ngobrol sama istrinya. Itu kamu perhatiin adik kita nggak, Him? Dia kan hidup sendiri ya. Mestinya pembagian hasil ladangnya nih nggak boleh sama besar nih. Nah si istrinya langsung nyamber. Iyalah, mestinya kita yang lebih besar. Kita kan punya anak gitu. Nggak gitu kata suaminya ya. Nggak gitu cara mikirnya. Justru mestinya adik kita dapat lebih banyak. Loh, kok lebih banyak kata istrinya? Ya karena dia tinggal sendiri. Dia harus punya tabungan lebih banyak untuk masa tuanya. Nah kita nanti kalau masa tua ada anak-anak. Nah dia nggak ada. Jadi dia mesti punya tabungan lebih banyak dari kita. Gini aja, nanti kalau dibagi langsung adik saya itu nggak mau. Ya. Jadi malam-malam nanti saya akan bawa 1 karung beras, saya taruh di lumbungnya dia. Soalnya kalau terang-terangan pasti dia nggak mau. Mulai malam itu dia angkut 1 karung beras taruh di sana. Besoknya begitu juga angkut lagi 1 karung beras taruh di lumbung adiknya. Di tempat lain adiknya mikir, kakak saya itu kasih makan 4 mulut ya. Masa pembagiannya sama besar? Mestinya kakak saya dapat pembagian lebih banyak. Tapi kakak saya tuh kalau dikasih terang-terangan pasti nggak mau. Jadi nanti subuh-subuh saya akan bawa 1 karung beras taruh di lumbungnya. Jadi mulai hari itu subuh-subuh bawa 1 karung taruh diem-diem di ini kakaknya. Terus begitu beberapa hari. Sampai kemudian kakak adik ini ngobrol bareng, tanya-tanya, kamu cukup nggak buat nabung buat masa tuamu? Cukup kata dia. Adiknya bilang, kakak cukup nggak buat kasih makan anak-anak? Cukup juga. Cuman nih saya heran. Saya tuh tiap malam bawa 1 karung buat orang lain. Tapi besok paginya saya hitung lagi, karungnya sama jumlahnya ya. Adiknya juga bilang sama, saya juga tuh pagi-pagi tuh bawa 1 karung itu, hitung-hitung, malamnya saya hitung lagi, sama lagi gitu. Terus baru mereka ketawa, oh ternyata yang namanya keajaiban itu terjadi karena mereka saling peduli, saling memperhatikan satu sama lain sebagai kakak adik. Ya. Mungkin generasi oma opa masih ngalami tuh kedekatan kakak adik yang begitu tuh ya. Nah makin kesini tuh kenapa ya kok makin renggang ya. Bahkan kakak beradik bisa ribut, rebutan sampai ke pengadilan soal-soal harta gitu. Ya. Hilang gitu yang namanya keluarga yang saling menopang, yang saling memperhatikan. Ya. Nah hari ini kita belajar dari surat kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya. Rasul Paulus mendorong jemaat-jemaat di Galatia untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri. Enggak cuma memperhatikan diri sendiri. Melainkan mau peduli, saling menopang dalam kehidupan bersama. Termasuk tentunya dalam kehidupan di tengah keluarga. Apa yang dilakukan untuk nggak hidup sendiri, tapi mau perhatikan yang lain dan menopang hidup yang lain. Yang disebut menopang itu tidak hanya ketika saya punya, saya bagi. Tapi juga ketika ada yang nggak benar, saya ingetin, itu kan. Nah itu hal yang pertama.
yang dilakukan ketika saling peduli dan menopang di tengah keluarga. Pertama, ayat 1. Kalau seseorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu balik ke jalan yang benar. Jangan diam aja. Memimpin mereka yang melakukan pelanggaran untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi yang pertama itu peduli pada yang tergelincir istilahnya. Kenapa? Karena kata pelanggaran di situ dalam bahasa aslinya, bahasa kalau perjanjian baru bahasa Yunani, pakai kata paraptoma, artinya kepleset memang, tergelincir. Hati-hati kalau udah makin lanjut usia ya, jangan sampai kita tergelincir dan kepleset itu, aduh susah banget ya nantinya. Nah ini terjadi dipakai untuk kehidupan rohani. Ada orang yang kepleset, tergelincir karena melakukan yang gak benar, ya, melakukan dosa dan pelanggaran. Jadi yang disebut pelanggaran di sini bukanlah satu dosa yang sebenarnya disengaja, dia tahu memang mau lakukan itu, tapi ini yang namanya kepleset. Gak ada orang yang sengaja-sengaja kan, Bu Meti misalnya, sengaja-sengaja nih saya nanti di situ mau kepleset Pak, gak mungkin. Bu Yanti misalnya ya, sengaja-sengaja di depan saya mau kepleset gitu, nggak ada kan. Orang kepleset pasti karena nggak sengaja, nggak sadar, nggak tahu, nggak siap. Sama, yang disebut pelanggaran di sini juga bukan pelanggaran yang karena memang sengaja-sengaja kita mau melakukannya. Tapi kita nggak sadar, lalu kita, oh ternyata ini nggak bener ya. Nah itu perlu orang lain untuk ngingetin kan. Nah disitulah keluarga yang saling menopang yang pertama. Adalah kalau ada orang yang kemudian dalam hidupnya kepleset secara rohani. Jangan digunjingkan, jangan diomongin, jangan kemudian digosipin. Justru diingetin kan. Yang pertama itu sangat penting supaya mereka dipimpin lagi kembali ke jalan yang benar. Dan menarik, kata memimpin mereka ke jalan yang benar itu pakai kata yang dalam bahasa Yunaninya katartizo. Katartizo itu repair, restore, dibetulin lagi. Kalau tulang yang patah mah disembuhkan lagi, diluruskan lagi. Kalau ada yang patah disambung lagi. Nah itu, memimpin itu membuat yang tadinya patah jadi balik lagi, utuh lagi, disambung lagi. Yang tadinya rusak di-repair, diperbaiki gitu. Itu yang mesti terjadi dalam hidup kita bersama. Kalau ada bagian anggota keluarga kita yang kepleset kayak begitu, melakukan dosa dan pelanggaran, ingat jangan digunjingkan, jangan malah dihakimi, tapi sebaliknya dipimpin supaya balik lagi, sembuh lagi, utuh lagi. Hal yang pertama, janji ya. Janji loh, jangan diomongin ya. Yang kedua, nah ini ya. Yang kedua ini ayat 2 tuh, nanti jadi ayat nasnya kita. Ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban itu dalam bahasa Yunaninya baros, artinya memang sesuatu yang menekan. Nggak ada orang ngangkat beban sembari senyum-senyum enteng gitu ya kan. Namanya beban kok, pasti berat karena menekan. Ya. Pasti membuat tidak enak, pasti membuat sakit, susah. Ya. Nah menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan, berarti kita diundang untuk peduli, bukan hanya enak sendiri, tapi diminta untuk tadi bertolong-tolongan menanggung beban yang berat itu. Ada peribahasa apa tuh? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Maksudnya kayak gitu kehidupan kita bersama ya. Bukan sebaliknya. Kita malah seneng kalau lihat ada orang lain terbeban berat gitu ya. Syukurin gitu ya. Dan kita malah susah ketika lihat orang lain hidupnya kok seneng banget ya. Kita jadi susah hati. Aneh nih orang kayak gini nih. Tempatnya bukan di sini ya.
Justru di sini tempatnya adalah menangislah bersama dengan yang menangis. Tertawalah bersama dengan yang tertawa. Jangan disilang kayak gitu ya. Tertawa melihat orang lain menangis. Lalu kita nangis lihat orang lain seneng. Ini aneh. Ya. Justru ketika ada yang terbeban itu, tolong ikut angkat. Ya. Dalam kehidupan berkeluarga, beban kita macam-macam. Ya. Ada yang bebannya itu sakit. Ya. Orang yang sakit pasti butuh uluran tangan. Ya. Apalagi kalau sakitnya yang membuat sulit untuk bergerak. Ya. Apalagi yang harus sampai terbaring di tempat tidur. Itu pasti butuh topangan kan. Dan sebagai bagian keluarga, itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi itu adalah sebuah bentuk kasih kepedulian yang memang harus kita lakukan. Satu keharusan yang tidak kemudian membuat kita terpaksa, tapi itu memang bagian hidup kita. Ya. Beban di tengah keluarga apalagi, bukan hanya sakit. Keadaan ekonomi, ya, pekerjaan. Ada banyak beban yang mestinya bisa ditanggung bersama. Ya zaman dulu sih keluarga itu polanya suami yang menanggung beban ekonomi, kerja keras, tapi istri kemudian menanggungnya lewat meringankannya dengan keadaan rumah yang dibuat nyaman. Gitu kan ya? Itu kayaknya pola yang oma opa jalani selama ini. Tapi kalau generasi sekarang enggak. Dua-duanya keluar rumah. Soalnya makin berat keadaan ekonomi. Kalau enggak kerja dua-duanya enggak cukup. Lah terus siapa yang nanggung membuat keadaan rumah lebih tenang? Ya oma opa lagi ya kadang-kadang ya. Generasinya lagi oma opanya yang turun tangan, jemput cucu gitu kan. Lah itu kan upaya kita saling menopang sih ya. Supaya kehidupan bisa berjalan. Dan rasanya oma opa ya gembira-gembira aja tuh. Zaman saya masih anak-anak masih kecil, saya nganter anak-anak itu, dulu tinggal masih di Citra Garden, sekolahnya di Sunrise. Banyak ketemunya sama opa-opa yang nganterin cucunya. Dan itu sumber kebahagiaannya opa-opa loh. Ya karena bisa, apalagi kalau nyambut cucunya tuh, wah semangat gitu ya. Saya takutnya cucunya gede gitu, nabrak gitu, terus kepleset sekalian ya. Biasanya barengan saya siapa? Pendeta Emeritus Semo Purwadisastra. Itu nganterin cucunya ke Sunrise dengan gembira. Kenapa? Karena ya itu dia ya, anaknya berpulang, meninggal duluan. Sementara mantunya harus kerja jadinya. Ya sudah, dia yang nanggung untuk nganter cucunya, antar jemput. Dan itu dikerjakan dengan, ya bukan terpaksa, memang itu bagiannya kata dia. Ya. Nah yang begini-gini nih kadang jarang sekarang dimiliki oleh keluarga-keluarga muda. Yang ada ngerasa, oh saya sendiri yang repot. Kok saya sendiri yang menanggung beban ini. Padahal dalam keluarga gak ada sendirian menanggung. Semua saling menopang, saling mengisi. Dan itu dikatakan katanya jangan jemu-jemu selagi masih ada kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir. Ini bagian di ayat terakhir itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Di tengah keluarga, berbuat baik itu sebuah keharusan. Jangan jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Ini berarti peduli, menopang selagi masih ada waktu dari Tuhan. Dan kata yang dipakai untuk baik di situ. Pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan, pakai kata agatos. Ini bukan sekedar pekerjaan yang bikin senang hati, apa bikin gembira. Ya, tadi kan misalnya dibantuin bawain kursi ke depan, senang ya, betul ya Bu, senang. Tapi bukan sekedar senang hatinya, tapi baik itu justru mendatangkan manfaat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kekuatan baru. Itu perbuatan baik kita. Jadi bukan sekedar bikin seneng sesaat, tetapi mendatangkan kebaikan yang lama.
Itu yang mesti kita kerjakan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Dan tadi dikatakan ya, berbuat baik ini untuk semua orang, tapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Apa ini berarti namanya orang Kristen ini eksklusif ya, cuman mikirin teman seiman aja? Enggak loh ya, tadi kan dikatakan berbuat baiklah untuk semua orang. Tapi kalau dikatakan terutama, dulukan teman-teman seiman, kenapa? Ya karena memang mestinya gitu dong ya. Ngapain kita jauh-jauh kemudian berbuat baik pada orang di luaran sana? Lah, teman sendiri kanan kiri nggak kita perhatikan gitu. Lah itu kan akan jadi cemoohan orang-orang di sana. Kamu tuh merhatiin orang lain bisa, merhatiin keluargamu enggak. Lah kan gitu kan. Itu kan jadi sumber apa ini? Batu sandungan akhirnya. Maka betul yang dikatakan ini mulai dari lingkaran terdekat dulu. Saudara seiman, keluarga, penting. Maka saya sering katakan buat para aktivis, melayani itu penting. Di gereja penting. Harus mencurahkan waktu terbaik untuk pelayanan di gereja. Iya, tapi yang namanya gereja kecilnya jangan dilupakan. Gereja kecilnya siapa? Keluarga. Ya kadang ada orang-orang yang begitu hebatnya pelayanan di luar, tapi keluarganya berantakan. Ya nggak bener juga dong kalau kayak gitu. Ya, maka bener nih nasihat ini. Berbuat baik itu memang wajib untuk semua orang, tapi terutama pada yang seiman, yang lingkaran yang terkecil dulu, yang dekat dengan kita. Ya, bukan berarti kita eksklusif, bukan berarti kemudian kita egois, bukan. Tapi supaya kemudian kebaikan kita juga tidak dicemooh oleh orang lain. Oh iya benar ya, keluarganya juga terawat, maka jauh-jauh kemana juga memang yang menjadi berkat gitu. Nah hidup keluarga seperti apa yang kita jalani sekarang ini? Oh saya tuh punya PPT ya, ini. Hidup keluarga kita sekarang kayak gini nggak? Kelihatan nggak? Saya pikir cuman keluarga muda loh yang kayak gitu tuh. Ternyata yang senior-senior sama sekarang. Kumpul, acara kumpul-kumpul teman-teman SMA gitu ya. Duduk bareng nungguin makanan pakai HP semua ya, sama aja. Jangan-jangan memang teknologi itu memisahkan kita ya. Di rumah juga akhirnya nggak saling peduli karena masing-masing punya ruangannya sendiri, punya kesibukannya sendiri karena ini nih. Ya. Makanannya sih berlimpah tapi ya itu tadi sendiri-sendiri aja ya, nggak saling peduli. Semoga keluarga oma opa dan bapak ibu nggak kayak gini. Ya. Kami mengusahakan kalau lagi duduk bareng di meja makan tuh taruh di tengah ininya. Handphonenya, ya, taruh di tengah. Ya. Tapi kadang-kadang deg-degan juga, siapa tahu pas lagi taruh di tengah ada jemaat lagi, perlu ya. Ini saya nih serba susah nih sebenarnya ya. Tapi itu yang kami biasakan kalau di tengah keluarga, supaya ngobrol, supaya ngomong. Dan kami mulai dengan cara gini, ada berita baik apa hari ini? Suruh ngomong. Kalau enggak anak-anak itu susah ngomong loh sama kita loh. Nggak mau ngomong. Jadi kita tanya, ada berita baik apa hari ini? Bukan berita buruknya pertama-tama, tapi berita baik. Kalau mereka baru cerita, ada cowok ganteng tadi, gitu ya. Anak saya yang cewek nih lagi mulai puber kan, SMP kan. Udah mulai bisa ngincer-ngincer cowok yang ganteng yang mana gitu ya. Pernah satu kali ditunjukin cowoknya sama saya sama Eping. Terus, oh ternyata doyan yang Korea-Korea gitu modelnya ya. Emang anak-anak sekarang nih ya. Sipitnya tuh sipit banget, saya bilang itu bahaya loh. Kalau kita jalan-jalan nggak lihat apa-apa lagi ya gitu. Tapi seneng begitu ya. Dari ngobrol itu kemudian kita bisa saling paham apa yang perlu ditopang. Ya, apa yang perlu dibantu. Apa yang lagi jadi kesusahannya dia gitu kan. Bayangin kalau nggak ada waktu buat ngobrolnya dulu.
Nggak tahu apa yang mau kita bantu, nggak tahu apa yang mau kita topang. Ini bener loh, setuju nggak Om Rodi? Life was much easier when apple and blackberry itu bener-bener buah ya. Sekarang itu apple jadi gini sih ya, jadi bentuknya ini. Dulu blackberry lagi kan, bikin repot loh itu jadinya ya. Hidup tuh bener-bener lebih mudah ketika apple sama blackberry bener-bener buah, bukan gadget ya, bener ya. Maka memang yang perlu adalah sekali-sekali kita harus disconnect from technology and reconnect with each other. Tadi itu caranya kami adalah taruh di tengah, itu disconnect dulu tuh ya. Supaya sekarang yuk kita reconnect sesama. Dibiasain, kalau enggak memang enggak punya koneksi loh, lama-lama makin sendiri-sendiri. Rumah itu cuman kayak tempat kos akhirnya. Datang, tidur, makan, pergi. Ayo mulai lagi dihidupkan ya koneksinya. Nggak perlu kuota kan kalau ini kan ya, ngobrol tuh nggak perlu kuota kok ya. Kita bisa langsung ketemu. Terakhir sebagai penutup, saya mau cerita tentang keluarga yang saling menopang. Ini nggak ada yang lukis ini ya di sini, nggak ada ya. Ini terkenal sekali lukisan ini, The Praying Hand judulnya. Ya. Pak Kun nanti ajarin Pak Kun yang ini, gambar ini nih. Itu Pak Hendro Kuncoro toh? Iya, saya manggilnya Pak Kuncoro selama ini. Ada Pak Kuncoro melukis, ada Pak Kuncoro pemusik. Ya. Lihat guratan tangannya. Ini punya makna nih. Kenapa ini dilukis dan tangannya tuh tangan yang kasar sekali. Ya. Ini ceritanya begini. Ya. Jadi ada satu keluarga tinggal di dusun kecil di Nuremberg di Jerman. Abad 15, keluarga ini punya anak jumlahnya 18. Ngeri ya. Abad 15, belum ada gadget jadi gak ada kerjaan lain saudara ya. Iya ya. Jadi akhirnya ketemu terus ya, tiap tahun dapat 1 tambah 1, 18 anaknya. Ya. Iya bener 18 ini, nggak salah 18 anaknya. Sang ayah seorang pedagang. Bekerja belasan jam sehari di tokonya untuk menghidupi keluarganya. Tapi ya sekeras-kerasnya bekerja 18 jam juga kalau anaknya banyak ya tetap nggak cukup gitu akhirnya. Ya. Nah ada 2 orang anak yang paling tua punya cita-cita begini, aduh kita harus mengubah keadaan keluarga kita. Yang pertama namanya Albrecht, yang satu Albert. Dürer nama ininya, nama keluarganya. Albrecht dan Albert. Mereka bercita-cita mau jadi seniman pelukis yang terkenal. Dan untuk itu mereka harus kuliah di kota. Ya. Kuliah di akademi tinggi di Nuremberg itu. Nah mereka tahu nggak mungkin minta orang tuanya untuk biayain mereka. Jadi mereka berangkat ke kota, lalu mereka janjian. Gini, kita kan gak bawa bekal apa-apa. Ya, kita buang undi. Siapa yang duluan kuliah, nah satunya kerja. Jadi saling menopang. Ya, ketika diundi, sang kakak yang harus kerja, adiknya yang kuliah dulu. Oke, semangat, mereka udah sepakat kan? Jadi si adik mulai kuliah untuk melukis. Bagus sekali lukisannya. Sementara kakaknya cari kerjaan apapun di kota itu. Yang ada ya kerjaan kasar kan, karena ya nggak berpendidikan kok. Jadi dia jadi tukang batu, dia jadi tukang bangunan, apapun dia ambil. Setelah beberapa waktu lulus dari akademi, memang Albrecht ini ternyata
menjadi bintang. Lukisan-lukisannya bagus. Karya-karya seninya luar biasa. Dan saat dia lulus, dia mendapat cukup banyak uang atas karya-karyanya itu. Ketika dia kemudian balik, nemuin kakaknya. Malam itu memang sang keluarga besar mengadakan pesta untuk menyambut lulusnya sang anak ini ya. Setelah makan malam yang panjang, diselingi dengan musik dan tawa, lalu Albrecht bangkit dari posisinya. Dan dia kemudian katakan, sekarang kakak Albert, saudaraku yang sangat disayangi Tuhan, kini giliranmu yang kuliah seni. Sekarang engkau sudah punya kesempatan berangkat ke akademi di Nuremberg. Aku punya uang untuk membiayaimu. Semua kepala berpaling ke ujung meja tempat Albert duduk. Air mata mengalir di wajahnya. Dia menggelengkan kepala sementara dia menangis. Dan berulang-ulang dia katakan, tidak bisa. Albert bangkit, menyeka air matanya dari pipi. Lalu kemudian dia berlari, menemui saudaranya dan dia katakan, tidak saudaraku, saya tidak bisa pergi ke Nuremberg. Sudah terlambat buat saya. Lihat, dia bilang, apa yang saya dapatkan selama 4 tahun bekerja kasar ini. Bekerja di tambang, di bangunan. Tulang di setiap jari saya pernah hancur, setidaknya sekali. Dan akhir-akhir ini saya telah menderita rheumatoid, begitu parah. Sehingga untuk memegang gelas dan bersulang aja udah susah. Ya. Maka aku tidak bisa lagi untuk memenuhi cita-citaku menjadi pelukis. Memegang kuas dan melukis garis-garis halus di kanvas. Bagi saya itu sudah terlambat. Dan untuk menghormati saudaranya yang menanggung biaya studinya dengan mengorbankan dirinya itu, Albrecht kemudian melukis tangan yang seperti ini. Tangan yang berdoa, the praying hands. Bukan untuk sekedar lipat tangan atau begini, tapi tangan yang berdoa itu berdoa untuk menopang, bekerja keras, supaya ada kebaikan dialami oleh anggota keluarganya. Kisah ini menjadi sebuah ilustrasi yang mestinya menggerakkan kita juga. Ya. Di tengah keluarga kita pasti ada yang perlu ditopang. Dan itu pasti butuh pengorbanan untuk menopangnya. Ya. Ada suami atau istri yang sakit dan sakitnya sampai harus butuh dibantu untuk bergerak, untuk membersihkan diri. Ada anak menantu yang perlu ditopang karena mereka harus kerja keras memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kehadiran oma opa menjadi topangan yang menguatkan dan menghangatkan pastinya. Ya, menyegarkan. Ya. Mama mertua saya, ya mama saya juga sih ya, mama mertua itu ya. Sekarang lebih banyak tinggal bareng kami. Alasannya adalah, ya bukan alasannya, tapi memang kita melihat kalau tinggal sendirian di Cirebon, itu kaminya khawatir. Ya. Lalu beberapa kali udah pernah terpeleset dan jatuh. Ya. Jadi kita bilang, mah tinggal di sini. Ya. Maksud kami yang menopang mama kan. Tapi enggak, justru ya itu mama itu enggak pernah bisa diem. Nah justru sekarang ya enak, ada masakan yang selalu tersedia gitu ya. Pagi-pagi udah siapin ada teh buat saya ya. Loh kebalik ini jadinya ya. Kami yang pengen nopang mama yang justru ikut nopang kami di sini ya. Tapi memang itulah keluarga kan mestinya. Itulah kondisi yang mestinya terjadi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan begitu kamu memenuhi hukum Kristus. Itu kalau yang beban. Ingat tadi yang pertama, kalau ada yang kepleset dalam tanda petik, melakukan kesalahan pelanggaran,
Jangan digunjingkan, jangan digosipin, tapi diingetin supaya yang patah itu utuh lagi, lurus lagi, balik lagi ke jalan yang benar. Yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baiknya, terutama buat ya lingkaran paling dekat. Gak usah jauh-jauh dulu, mulai dari yang dekat ya, supaya dengan begitu kita punya tenaga, kekuatan, dan semangat yang baru. Selamat saling menopang di tengah keluarga. Oh ya, kita juga keluarga besar nih ya. Saling menopangnya juga bisa terjadi di keluarga besar ini nih ya. Kalau ada yang kita lihat sakit, ingat kunjungin kalau memang masih bisa. Doakan ya. Telepon minimal, sekarang video call juga bisa kan. Kita manfaatkan tadi Apple sama BlackBerry tadi ya, supaya bukan buat memisahkan tapi justru buat mengkoneksi kita dengan yang mungkin nggak bisa kita temui secara langsung. Kita pakai untuk mendoakan jarak jauh ya, untuk saling menyapa, untuk saling menguatkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Udah dilihat gambarnya? Tuh Pak Hendro Kuncoro udah ngamatin, nanti Jumat diajarin gambar yang ini ya. Biasanya kalau lansia langsung doa syafaat. Oke. Ya Om, ada tambahan. Ya? Oh iya, ayat masnya dibaca dulu. Untung ada Bu Yanti loh ya, memang luar biasa Bu Yanti. Ngingetin tadi bukan Pak Julianto, Pak Julius gitu ya. Terus datang ya Bu kalau saya mimpin ya. Ya, karena Ibu tuh sering jadi ilustrasi saya ya. Enak kalau ada Bu Yanti itu ada contoh-contoh ya. Baik, baca bareng-bareng ya. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ditutup ininya, ditutup coba. Dimatiin siapa yang katanya? Kelvin? Ada ayah. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bisa loh, hebat ya. Karena pendek, coba panjang ya. Baik, ini kita akan menaikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok yang akan kita naikkan. Yang pertama yang saya dapat dari Bu Dini adalah Pak Michael Suryantoro. Bacanya Michelle? Hah? Michael, Pak Michael, suami Bu Eva ya. Baru pasca pemulihan pasca operasi. Lalu Pak Pit Hendra Harjono yang juga pemulihan pasca operasi tulang panggul. Lalu ini ada bacanya Mike atau Mike? Mike, anak dari Bu Wanti, sedang lemah tubuh dan dirawat di rumah sakit. Baik. Selain itu adalah kita berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usindah. Lalu program kerja Usindah yang sudah dirancang boleh dikerjakan. Terakhir proses pembangunan gedung GKI Gading Serpong. Kalau komisi lain udah lakukan kunjungan ke sana. Kalau Usindah jangan dulu lah ya, karena itu 6 tingkat berat naiknya ya. Sabar sampai udah agak ada liftnya. Nah kita baru kunjungan ke sana ya. Kalau kelompok lain udah pada ngecek ke sana ya. Tapi biar tunggu, kalau Usinda tunggu. Yakin aja itu jadi, yakin, doain ya, doain. Dan hari ini bahkan ada pengumpulan persembahan untuk gedung gereja kita. Aduh luar biasa ini ya. Lalu kita juga berdoa untuk yang berulang tahun. Ada yang datang gak nih? Namanya Ibu Yuliasi Wandani. Ada? Mana? Oh ada, iya Tante. Lalu Ibu Naomi. Nggak ada. Ibu Bunsiani. Ada. Ada. Ya. Ibu Enita. Oh ada. Ya komplit. Habis ini nanti ada makan-makan ya? Ada ya? Ada memang. Iya selalu ya. Kita merayakan berarti. Mari kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah bersekutu bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan mengumpulkan kami menjadi satu keluarga Jemaat Usindah di GKI Gading Serpong ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami, merawat kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk banyak berkat pemeliharaan dari Tuhan untuk membuat kami boleh menjadi kami seperti adanya sekarang ini. Kami saat ini bersehati mau berdoa, mengingat saudara-saudara kami, teman-teman kami, mereka yang sedang ada dalam rupa-rupa pergumulan. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami mengingat Bapak Michael Suryantoro, pasca pemulihan pasca operasi prostat dan hernia. Kami berdoa juga untuk Bapak Pit Hendra Harjono, juga dalam masa pemulihan pasca operasi tulang panggul. Kami berdoa juga untuk Mika, anak dari Ibu Wanti, yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Kami memohon jamahan tangan Tuhan, memulihkan mereka yang sakit, dan memberikan juga kesembuhan total untuk setiap operasi yang sudah dilakukan. Kami percaya kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini, sanggup untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna buat saudara-saudara kami. Kami berdoa buat keluarga yang ikut merawat. Biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, supaya dengan perawatan penuh cinta kasih dari keluarga, saudara-saudara kami yang sakit ini makin disegarkan dan segera berpulih. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di sini. Mungkin ada di antara kami juga yang sebenarnya sedang tidak sehat. Keadaan kondisi kami tidak fit. Mari Tuhan jamah setiap kami yang sakit untuk boleh dipulihkan dan disembuhkan, sehingga boleh kembali menjalani aktivitas dengan baik tanpa terganggu oleh sakit penyakit yang ada. Kami berdoa secara khusus juga untuk kesehatan para pengurus Usinda. Biarlah ada kesehatan, kegembiraan dalam melayani bersama dengan seluruh anggota Jemaat Usinda dan simpatisan yang bergabung di sini. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami mengalami pertumbuhan iman lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Usinda ini. Kami berdoa juga untuk program-program pelayanan yang dirancang, supaya setiap kegiatan dan program pelayanan yang ada sungguh membuat kami semakin bersukacita, bersekutu dan berkumpul sebagai satu keluarga Usinda di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Yuliasi Wandani, Ibu Naomi, Ibu Bunsiani, dan juga Ibu Enita. Biarlah bertambahnya 1 tahun lagi usia mereka. Bertambah-tambah juga rahmat dan anugerah dari Tuhan yang mencukupkan mereka dalam menjalani keseharian kehidupan di tengah keluarga dan dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami berdoa untuk berbagai kerinduan yang mereka miliki, biarlah Tuhan penuhi seturut dengan waktu Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami. Kami bersyukur untuk tahap demi tahap yang sudah boleh dibangun, dan kami bersama-sama bertekad memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dana, kebutuhan material, supaya pada waktunya gedung gereja ini boleh selesai dibangun dan kami boleh beribadah, beraktivitas di dalamnya dengan penuh sukacita. Berikan keselamatan buat orang-orang yang bekerja dalam pembangunan ini, supaya mereka juga terlindungi dan aman ketika membangun secara fisik gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami berkumpul sampai siang hari ini. Kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dhani, firman yang begitu indah dibawakannya untuk mengingatkan kita semua dengan tema kita hari ini, keluarga yang saling mendukung. Bagaimana di keluarga kita semua, apakah benar-benar seperti yang Bapak Pendeta Dhani bilang, saling mendukung? Amin, saya percaya semuanya saling mendukung ya. Terima kasih, terima kasih. Tibalah saatnya kita membawakan persembahan untuk hari ini. Persembahan kita hari ini agak lain dari yang lain ya. Kita ada persembahan biasa dan persembahan untuk pembangunan gereja. Untuk tertibnya kami mohon Ibu Anita yang membawakan tata caranya barangkali supaya lebih ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini seperti sudah diberitakan beberapa minggu yang lalu, kita sudah di bagian amplop yang bertuliskan aku ikut membangun rumah Tuhan. Apakah ada jemaat yang belum menerima amplop? Kalau masih belum bisa mengangkat tangan, pengurus akan membagikan. Pak Arifin, satu lagi. Sebelah sana. Masih Ada lagi barangkali ibu-ibu yang belum mendapatkan? Ibu ya? Pak? Oh sudah. Oke. Jadi mari Bapak Ibu, kita akan dengan hati yang sukacita dan penuh syukur, kita akan kumpulkan amplop-amplop kita dengan maju ke depan. Nanti cara pelaksanaannya ya. Persembahan pelaksanaannya nanti kita mengadakan persembahan umum seperti biasa. Sesudah selesai, baru nanti pengurus akan mengarahkan dimulai dari paling belakang, baris paling belakang, jemaat maju ke depan di bagian tengah, berurutan dan kembali di sebelah kiri. Dimasukkan ke dalam guci yang ada di sebelah kanan untuk bagian kanan, sebelah kiri untuk yang sebelah kiri. Jadi nanti pengurus akan membantu kita laksanakan persembahan umum seperti biasa dahulu. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati Ibu semua dan Bapak. untuk menyambut persembahan kita akan menyanyikan lagu dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan
kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap kerajaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk membawa persembahan. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, supaya boleh
menjadi pelebaran sayap kerajaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan membawa persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah menjadi rumah Tuhan yang aman, tentram bagi kami semua, di mana kami dapat berlindung dengan penuh kasih, saling mengasihi, saling setia, saling mengingatkan, saling memberkati, dan membantu dengan penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami naikkan doa ini dengan balaskan nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyi dari PKJ 89. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga banyak jalan, jalan mana akan ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menikmati indahnya persekutuan hari ini, biarlah kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Tuhan yang kami alami dalam persekutuan ini boleh kemudian kami bawa pulang, menguatkan kami, menopang kami dalam melanjutkan kehidupan kami. Kami mengingat untuk Ibu Sani yang tadi bersama dengan kami namun mengalami kondisi yang tidak enak badan dan harus kembali. Kami mohon Tuhan memberikan kepadanya pemulihan, kesehatan yang lebih baik, dan juga kesembuhan dari Tuhan. Biarlah Bu Sani juga ditangani dengan baik, dan karenanya ia juga mengalami pemulihan-pemulihan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu di rumah Tuhan ini. Kami akan mengakhiri persekutuan kami di sini. Namun kami akan melanjutkan ibadah kami yang sejati di dalam Tuhan. Lewat perkataan-perkataan kami yang memuliakan Tuhan. Lewat perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku, dan pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan kembali untuk memuliakan nama Tuhan juga. Terima kasih untuk kesempatan ini.
Seperti kami tiba di sini dengan selamat karena penyertaan Tuhan, maka kami juga akan kembali dan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan saat ini untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, Om Opa dan Bapak Ibu. Ya. Saat teduh untuk kita. Pengumuman oleh Oma Vera, ya. Nah iyalah udah oma-oma kok, ya. Ayo. Selamat siang Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Mohon kesabarannya sebentar, ada beberapa warta untuk siang hari ini. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dhani Purnama selaku pembawa firman kita pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Julius Pranajaya, Bapak Rudianto sebagai singer, dan Pak Sunu, pemusik Pak Kuncoro, penerima tamu Bapak Hengki dan Bapak Arifin, multimedia Saudara Kelvin. Sama Efrat juga ya.